Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi barengan gue di Randy Herpy Story Time. Nah, kali ini gue ada bintang tamu yang bakal menceritakan kisahnya. Ini pasti udah banyak yang tahu nih. Belum, beda penonton bro. Ini udah selalu barengan kita kan. Banyak penonton kan kemarin udah pernah di Azov kan? Nah, iya. sama penontonnya. Oh, penonton Azov juga ya? Oh iya, oke. Ini gue lagi sama Bang Awe. Sini kita bakal cerita-cerita tentang pengalaman Bang Awe. Yang kebetulan ada satu cerita menarik, di mana cerita horor ya Bang ya? Wih, asik nih. Cerita horor di mana kejadian ini terjadi waktu Bang Awe waktu masih SMA. SMP SMA di rumah Bang Awe yang lama. Yep. Ya kan. Jadi Bang Awe ini memang kalau kalian lihat YouTube-nya Sama Awe Adventure itu menceritakan tentang kejadian-kejadian horor di gunung ya Bang ya. Karena Bang Awe ini adalah seorang pendaki gunung, melewati lembah. Ninja Tori lah ponakannya. Pokoknya kita bakal dengerin cerita dari Bang Awe nih. Bang Awe, berarti di Rumah Tidore ya namanya. Kenapa namanya Rumah Tidore Bang? Rumah Tidore itu nama jalan sebetulnya Bro. Oh, nama jalan. Nama jalan di salah satu perumahan di daerah Bekasi lah. Di Bekasi ya? Yes. Bekasi. Betul. Karena nama jalan yang Tidore, terus enak nyebutnya. Enak nyebutnya. Dan kayaknya agak klinik gitu. Klinik ya. Jadi pengalaman lo, katanya nih Rumah Tidore itu semua orang sekitar situ sudah melihat dan mengalami kejadian mistis. Yes. Awalnya gimana Bang? Gue ngobrolnya kayak sama ini aja ya, sama temen aja. Gue nggak usah terlalu. Boleh. Sambil ini bakar-bakaran juga boleh. Oh gitu boleh. Ya, siap gampang. Jadi kejadian ini tahun 98 sampai tahun 2000 lah. Jadi sekitar kurang lebih 2,5 tahun gue tinggal di rumah itu. Lebih enak gini kali ya. Agak kebalik. Sorry, berarti gue ulang. Oke. Jadi gimana Bang kejadiannya? Jadi kejadian ini dari tahun 98 sampai tahun 2000 kejadiannya. Jadi gue ini termasuk salah satu dari si keluarga yang mungkin dikatakan secara ekonomi, secara finansial agak ke bawah lah gitu ya. Belum, ya tidak miskin amat, tapi alhamdulillah ada rezeki. Jadi pada saat itu bokap tuh di posisi pekerjaan yang secara ekonominya agak membaik. Agak membaik. Tahun itu membaik. Gua waktu itu SMP kelas 3. Terus adik gue itu SMP kelas 1. Kakak gue SMA kelas 2 kalau nggak salah, abang gue. Terus gue punya kakak lagi, 2 lagi sudah pada kerja. Cewek ya? Jadi gue tuh 5 bersaudara. Selain bokap nyokap gue tinggal di situ, ada kakak gue perempuan, nomor pertama perempuan namanya Ratna, kedua namanya Eni atau Dewi, ketiga tuh Caca, Jaka, keempat gue, kelima adik gue namanya Uci. Jadi gue itu bertujuh, tinggal di rumah petak kontrakan dulunya. Sebelum ke Tidore itu ya? Iya, di kampung itu. Terus pas bokap alhamdulillah secara ekonomi lumayan, terus kakak gue juga udah mulai pada kerja, jadi ada bantuan secara finansial, pindahlah kita ke sebuah rumah yang lebih besar bro. Rumahnya lebih besar, lebih layak kalau ditempatin sama 7 orang gitu kan, lebih layak di situ. Pokoknya di salah satu perumahan salah satu perumahan di Bekasi Timur. Pindah ke situ di Jalan Tidore, ngontrak di situ, masih ngontrak. Jadi ngontrak itu per 2 tahun. Untuk per 2 tahun baru ngontrak di situ dengan kondisi rumah yang lantainya tuh masih peluran kasar. Oh, masih peluran. Belum tehel, belum keramik belum. Akhirnya kita aci ulang, di aci itu di semen ulang, terus kita pel pakai kelapa itu biar mengkilat. Kalau di kampung-kampung gitu kan, pakai kelapa biar mengkilat. Kita lakukan itu terus sebelum pindah, akhirnya kita pindah. Nah, rumah itu strukturnya gini bro, ya teras, terus buka pintu, ruang tamu, terus sisi kanan tuh kamar pertama, terus kamar kedua, terus ada pintu tapi nggak ada pintunya gitu, sekat, kamar mandi, dapur, terus ada ruangan lagi kanan kirinya, kanannya gudang, kirinya tangga ke atas. Di belakang itu ruang keluarga sama satu kamar lagi.
Nah di atas itu ada 2 kamar. Oke. 2 kamar, cuman posisinya Langsung kamar tuh, nggak ada ruangan. teras. Jadi begitu naik tangga, teras kosong, sininya udah genteng depan kelihatan. Terus sininya kamar 2. Akhirnya gue pakai sama ini kamar abang gue, ini kamar gue di atas. Udah. Berhari-hari, berminggu-minggu di situ, gue sendiri belum ngalamin kejadian yang aneh-aneh sebetulnya di situ. Cuman nyokap almarhum nyokap gue itu kan memang tanda kutip agak inilah ya, dari kecil mungkin Dikasih kelebihan. ada gift lah, ada gift. Nggak tahu itu lebih, nggak tahu itu kurang, tapi yang jelas di satu sisi kadang hal itu jadi kelebihan, tapi di sisi lain juga kadang bisa jadi kekurangan gitu. Nah, nyokap pun ngerasa terganggu dan akhirnya mungkin beliau memberanikan ngomong ke bokap gua. Cuman bokap gua tuh dari seumur hidup mungkin ya nggak pernah ngerasa percaya atau diganggu, diliatin, ditampakin gitu, nggak pernah bokap. Nah sedangkan nyokap berbanding terbalik sama bokap gua. Nyokap gua tuh bahkan di fase yang dia bisa berinteraksi. Nyokap Bisa ngobrol gitu. Bisa ngobrol. Lo pernah lihat itu ya? Pernah. Bahkan bukan nyokap aja, adik gue juga sama kayak gitu, adik gue yang bungsu kayak gitu. Nah, akhirnya cerita itu dibantah terus sama bokap nih, lama-lama denger lah aduan nyokap segala macam tuh anak-anaknya denger, dan akhirnya anak-anaknya ngerasain. Tapi emang bener yang dirasain ibu, kata kakak gue kan. Ya, tadinya nih pada diem doang semuanya. Pada saat biasa nyokap aja. lu ngomong baru pada oh iya nih. Betul. Jadi nah di satu sisi ada sosok perempuan. Jadi kakak gue nih ngelihat sosok perempuan yang gimana ya, kalau kata kakak gue nih lagi nyetrika nih bro. Ini ceritanya mungkin gue bercerita tidak beralur atau tidak. Gue agak lupa karena waktunya kan udah lama banget. Cuman yang jelas part-part ini benar-benar kejadian sama keluarga gue gitu kan. Keluarga gue kebetulan masih hidup semua kecuali nyokap kan. Jadi kakak gue lagi nyetrika di rumah itu nggak ada siapa-siapa, dia doang sendiri. Jadi dari lantai atas tuh tangga gue kan tangga kayu, jadi kedengeran orang jalan dek. Nah kebetulan kakak gue nyetrika nih, depannya nih buffet kecil gitu kan, ada kacanya. Kakak gue sengaja bergeser ke sini. Sengaja bergeser biar kalau ada yang nongol dari belakang kelihatan dong kan gitu kan. Akhirnya kakak gue nyetrika ngelihat turun tuh ngelihat kaki bro. Kelihatan dari tangganya kelihatan itu. Dari cermin tuh, dari cermin itu, cerminnya bukan cermin terang ya, cermin gelap gitu kan. Kok ada kaki gitu, mulus gitu. Dilihat sama kakak gue, awalnya ngelihat bawahnya, kakak gue ngeberanin diri ke atas. Jadi yang dilihat sama kakak gue tuh perempuan telanjang bulat, putih tapi anjir merinding gue. Iya lagi. Putih tapi pucat gimana sih, dengan rambut yang lumayan panjang. Akhirnya kakak gue beraniin diri untuk nengok, hilang. Jadi yang dilihat pas di cermin itu. Di cermin itu pas nengok hilang. Dah. Nah akhirnya cerita itu kan nyebar nih di lingkungan keluarga, di lingkungan keluarga gue. Cerita tentang si perempuan itu. Akhirnya gue ngomong di tongkrongan, ngobrol di tongkrongan, cerita kakak gue gini gitu kan. Nah, gue punya teman depan rumah gue, persis ini rumah gue, ini rumah orang persis depan gue, sebelahnya, ini rumah teman gue juga. Gue sebut lah, taruh namanya Coki lah ya gitu, nama panggilannya Coki. Nah si Coki tuh bilang sama gue, Nyong, Pak, itu tuh yang di rumah gue, katanya. Maksud lu apaan Cok? Jadi si Coki ini pernah bercerita ke gue, jadi dia tuh pernah makan sekeluarga besar. Coki, adiknya 2, sama bokap menyokapnya lagi makan di meja makan. Lagi makan, meja makan panjang, mereka makan di sisi sini, ternyata di pojok sisi sini tuh ada perempuan gendong anak bayi, matanya keluar, darah semua sampai ke bayi-bayinya. Dan itu berkomunikasi dengan keluarga mereka yang lagi makan. Dan keluarganya semuanya ngelihat semua. Jadi kalau nggak salah Coki bilang itu si perempuan itu nggak mau pergi, dia minta kepala kerbau atau kepala domba gitu, beberapa sajenan gitu. Akhirnya ditinggal pergi semua, kabur kan, keluarganya nggak tinggal di situ, pergi
bokapnya sendiri yang akhirnya datang ke situ terus gimana konsolidasi sama ustadz segala macam. Ya banyak yang nyaranin jangan diturutin segala macam. Cuman selama dia tidak diturutin, selama itu juga dia ganggu. Akhirnya gimana biar kamu nggak ganggu? Pokoknya saya nggak akan pergi, kata si cewek itu. Saya nggak pergi, tapi saya juga nggak akan ganggu. Yang penting tolong kasih saya ini. Akhirnya diikutin. Oh Allah. Dan ternyata si perempuan itu yang pindah ke rumah. Ke rumah tidurnya? Ke rumah gue. Rumah lo? Karena udah dikasih dan nggak mau ganggu kan katanya? Yes. Nah di rumah gue inilah mulai gue muncul hal-hal yang banyak banget. Ini gue. Yang bener-bener di luar nalar. Dari mulai gue digangguin parah sampai kakak gue di posisi, pernah nih kakak gue lagi posisi tidur nih bro. Jadi dia tuh sering minta makan bro. Si perempuan ini sering minta makan. Makannya apa mintanya? Apaan aja, cuma kan nggak pernah diturutin sama keluarga gue gitu kan. Jadi kakak gue nih tidur di depan. Si cewek ini pernah ngomong gitu. Jadi ngomong di depan muka kakak gue gini. Saya minta makan. Anjir serem banget. Sama kakak gue dicuekin dong. Ini apa sih, cuman posisi kakak gue kayak tidur gitu, setengah tidur lah gitu. Saya minta makan. Jadi makin lama kakak gue nyuekin, makin serem tuh mata. Makin serem dan makin berubah jadi darah semua bro. Darah semua, matanya hampir keluar kayak gitu. Oh lah. Itu. Terus itu kakak lo ceritain? Kakak gue cerita, dan itu tuh nggak kejadian di kakak gue doang yang satu, semuanya. Semua yang ngalamin lah. Bahkan ada di satu sisi yang pernah kondisi itu, abang gue kan gue sama abang gue suka kalau nongkrong pulangnya malam gitu kan. Nggak tidur di kamar atas, dia tidur nonton TV, ketiduran. Nah, terus kepalanya sampai geser dari ruang TV ini ke arah tangga. Ngeliat tangga lah. Arah tangga gitu kan, kepalanya di arah tangga. Jadi nyokap gue tuh sempat keluar mau sholat tahajud, kalau nggak salah mau sholat tahajud. Terus dia tuh ngelihat ada sosok perempuan cantik lagi ngelus-ngelus kepala abang gua. Lagi dilus-lus gitu kepalanya abang gua. Terus nyokap gua bilang, kamu jangan ganggu anak saya, pergi kamu dari sini weh, jangan ganggu anak saya. Terus dia tuh cuma nengok ke nyokap gua terus senyum gitu kan, cuman dengan wajah yang pucat kan. Nyokap gua terus ya sambil baca-baca sambil marah, dia tuh sambil kayak ngeledek nyokap gua gitu. Terus akhirnya disamperin sama nyokap gue, dia berdiri dan akhirnya balik ke atas. Oh, dia naik lagi? Naik ke atas. Dan itu bunyi bro jalannya tuh, bok bunyi gitu. Nah, udah sama nyokap gue diberesin tuh, tidur kakak gue, dibangunin, pindah kamu ke tengah sedikit. Ya dengan mata yang ngantuk. Tapi nyokap lu nggak ngomong sama kakak lu? Enggak, ngomong. Terus abang gue bangun, ya bangun dengan kondisi yang ngantuk ya, terus pindah geser doang, terus tidur lagi. Paginya, abang gue ini kan, ya mandi lah, terus mandi terus kan abang gue SMA kelas 3. Nah pas gue udah SMA kelas 1, baru masuk SMA kelas 1 gue, abang gue tuh megang-megang kepala terus teriak tiba-tiba di rumah itu, ibu, teriak, woi kenapa kamu kak? Nah abang gue namanya Jaka. Pas abang gue keluar sambil megang kepala, jadi di bagian sini bro pitak. Waduh. Bulat. Jadi botak, kalau botak rontok beda kan, kelihatan dong bekas-bekas. Kalau ini bener-bener licin kayak marmer, kayak marmer. Satu gobangan koin 500-an atau 100 rupiah yang besar itu, yang lama, terus gitu bulat di sini. Akhirnya bang gue dipanggil Jaka Pitak apa sih pas SMA tuh. Di dalam waktu itu yang habis dilus tadi ya. Habis dilus itu, dan akhirnya itu pokoknya dikasih obat penyembuh apa, dikasih enggak, tumbuh-tumbuh berbulan-bulan. Akhirnya ada yang bilang paman gue tuh, coba diolesin tanah astana cak. Tanah astana, jadi tanah astana tuh tanah yang ada di komplek pemakaman Syekh Syarif Hidayatullah di Gunung Jati di Cirebon. Diambil, diolesin tiap pagi sama kakak gue. Diolesin, setelah 3 hari tuh nongol rambut-rambut. Nah setelah 1 bulan udah mulai hilang lagi. Normal. Iya, itu abang gua. Nah, dengan kasus-kasus yang kayak gitu, cerita balik ke gue nih.
Ini yang lo alamin nih sama. Nah, gue alamin, akhirnya gue ke sekolah kan, waktu itu sekolah. Waktu itu lo belum percaya nih, masih belum diliatin kan soalnya? Kalau gue sih dengan hal-hal kayak gitu percaya, karena emang dari kecil gue udah dekat lah dengan hal iya itu. sama, gue sama nyokap hampir mirip lah gitu. Nah gue sekolah, waktu itu masih catur bulan kalau nggak salah, catur bulan deh. Libur, terus guru bahasa Indonesia gue ingat banget namanya Bu Patria ngasih tahu, yuk yang mau cerita liburan yang kemarin siapa gitu kan. Ada yang cerita satu orang, terus habis dia selesai cerita nggak ada yang mau cerita lagi, gue tunjuk tangan, Bu saya mau cerita. Liburan kemana bang? Manggil lu kan bang. Ini Bu saya mau cerita bukan liburan tapi cerita rumah saya serem banget. Itulah daripada nggak ada yang ceritalah gitu. Ceritain di kelas tuh. Gue maju ke depan tuh, gue cerita dari mulai tuh kelas berisik jadi diem, dari mulai kelas diem pindah semua ke bangku depan sampai duduk di teras depan gue bercerita. Saking mereka mungkin antusias atau ini kayak dongeng horor segala macam gue bercerita. Setelah cerita selesai, anjing rumah lu serem banget. Nah, terus ada salah satu temen gue namanya Dwi Prastika tuh, Dwi siapa? Cowok Dwi namanya Dwi. Gue nggak percaya sama lo gitu ya. Kalau gue cuman simpel jawab, kalau lu nggak percaya Wi, lu nginep aja rumah gue. Gue tantangin kayak gitu. Oke, gue nginep tempat tuh ya, nginep ke tempat gue malam minggu ceritanya. Iya. Nginep tempat gue bertiga sama gue berempat. Jadi ke kamar gue nih di atas. Nah biasa lah waktu itu anak SMA main gaple. Nah pintu kamar gue tuh triplek kok. Ininya juga papan kok. Apa namanya, lantainya papan, pintunya triplek. Jadi pintu triplek itu gue kalau kena kipas angin goyang. Iya. Jadi gue ganjel pakai salon dangdut. Jadi waktu itu ini sound system yang sound system yang panjang. Segede gini nih sound systemnya nih. Segede kursi ini sound systemnya. Berat Gede kan? banget tuh. Berat. Itu punya sepupu gue kan, nitip di tempat gue karena lumayan gede tempatnya di tempat gue. Gue ganjel dong pintu pakai ini. Kipas angin mah nggak mungkin bro geser. Iyalah. Kuatnya geser ini. Kita aja berat. Iya kan. Akhirnya lagi pada main gaple sambil ngomongin tuh setan. Gue mau nggak percaya lah ini. Tapi beneran bro, nanti pokoknya lagi ribut begitu. Tahu-tahu ini taruh nih pintu nih bicara, misalkan ditutup gini. Ngebuka nutupnya gini gitu, lagi buka gini terus diganjel gitu kan sama ini salon gitu kan. Ini bisa geser kok. Bro. Nah, itu mah jadi salon kan. Ini kok geser, nyenggol gua, bok. Akhirnya kita berempat bangun lari otomatis tuh. Waduh. Nah, lu inget yang tadi gue bilang ada ruang tamu, ruang keluarga di belakang, ruang TV itu sebelahnya ada kamar kan. Nah kita semua masuk ke kamar itu, gue tutup, jebret, pintu nyala dong. Pintu nyala, lampu gue nyalain. Kita ngumpet semua di pojok sambil ketakutan kan. Itu apaan? Padahal mah nggak ada apa-apa sebetulnya. Nah cuman pas kita lagi ketakutan terus kita diem, terus bunyi jalan loteng krek. Jadi pintu loteng itu papan bro. Kalau dibuka krek pintu atas, loteng. Ada di atas tuh ada yang ke arah lantai 2. Lantai 2. Nah begitu buka krek terus tutup. Deg. Terus bunyi orang jalan. Deg. Siapa kan nggak mungkin ada orang kan? Nggak mungkin ada orang udah dong. pada turun. Gue pada tidur. Udah tidur ya. Ya kan. Bokap nggak ada begitu. Bokap lagi nongkrong. Nah pas kita suaranya hilang, kita diam semua kan. Itu rambut bro. Rambut tuh nongol dari bawah pintu. Wah teriak-teriak kita berempat. Tolong. Lagi ribut begitu. Bokap gue atau buka pintu. Weh berisik banget kalian ngapain? Kawan gue cabut langsung pergi. Pulang tuh tiga-tiganya. Iya. Dan mulai dari situ rumah gue rame di sekolahan. Teman-teman lu cerita. Tahu ya bukan gue yang cerita lagi. Mereka bertiga ya cerita. Kan? Karena ngerasain langsung. Mereka tidak ngelihat wujud, cuma ngelihat rambut itu sama itu satu sisi. Terus gue pernah sendirian di rumah. Ini pokoknya gue nggak tahu tahapan awalannya yang mana ya. Cuman yang jelas ini gue bercerita kejadian step by stepnya atau benar-benar kejadiannya kan terpisah-pisah gitu. Alurnya nggak nyambung. Gue sendirian mau sekolah waktu itu gue masuk siang, masih kelas 1 masuk siang.
Gue punya temen namanya Ardiansa Aritonang. Gue biasa manggilnya Tonang. Dia rumahnya di belakang rumah gue, terus agak geser gitu. Karena persis belakang rumah gue itu rumah kosong. Nah, barisan rumah kosong lah rumah dia gitu. Jadi setiap hari tuh ke sekolah nyamper gue dia. Awe kayak gitu. Kayak masuk nang, ya biasa masuk lah. Jadi ini ruang buka pintu, ini ruang tamu, buka pintu ruang tamu. Nah, ini ada buffet. Nah, gue nyetrika baju di belakang buffet. Tonang masuk, gue bilang sama Tonang, "Nang, bentar ya gue nyetrika baju." Oke we, dia duduk lah di situ, duduk di sini dekat pintu, duduk madep ke tangga, dapur. Kan, madep ke dapur, madep ke arah dalam lah pokoknya. Nah, terus teman gue nih bilang, "Iya Mbak, makasih, iya, ya udah, makasih Mbak, iya udah." Ngomong sendiri? Iya ngomong gitu. Nang, gue tanya gitu, "Ya we, lo ngomong sama siapa?" "Itu kakak lu dari tadi nyuruh makan." Ya udah, selesai gue pakai baju, gue keluar, yuk pakai sepatu, kunci pintu, gue taruh. Lah, kok dikunci we? "Kakak lu." "Gue sendirian di rumah." "Anjing, siapa dari tadi yang manggilin gue?" Jadi dari detik itulah dia nyamper gue, udah gak pernah mau masuk rumah. "Awe, masuk Nang." "Kagak, keluar aja." Gitu. Sampai sebegitunya. Jadi menurut si Tonang, wajahnya kakak gue. Persis kakak gue, dan manggil-manggil suruh makan. Makan gitu. Tonang, "Makan dulu Nang, makan dulu." "Iya Mbak, makasih, makan dulu." Jadi kakak gue dari dalam kamar nyuruh si Tonang makan. Padahal di rumah itu cuma gue doang sendiri. Iya. Kamu digangguin ya, setiap orang yang datang tuh pasti digangguin ya? Banyak banget bro. Ini nih kalau bisa dibilang satu gang rumah gue itu tahu rumah itu kayak apa, dan bahkan ibu-ibu setempat itu ngasih apa ya, jadi kayak plus lah, salut bahwa gila ya anak-anaknya Bu Dodo kuat-kuat banget tuh. Keluarganya Pak Dodo tuh betah kuat gitu banget, betah di situ gitu. Jadi kita ngontrak udah bayar, sayang loh bro gitu kan. Iyalah. Nah, sempet ada kejadian waktu itu semuanya pada pulang ke Cirebon. Waktu itu menjelang pernikahan kakak gue kalau nggak salah, pada pulang ke Cirebon. Tinggal gue sama abang gue berdua. Nah, gue sama abang gue kan lihat-lihatan, "Cak, ini gimana nih? Mau berdua di rumah." Ranking. Kata gue, kata abang gue, "Terus kita nginep aja rumah temen lah." "Oh ya sudah, sepakat dong." Gue nginep sama abang gue, jadi gue nginep rumah temen gue, abang gue nginep rumah temen dia. Rumah kosong dong. Nah, cuman pagi-pagi tuh sekitar jam 6:30 gue pulang tuh. Nah, malam 6:30 gue pulang, dianterin sama kawan gue, nyampe gue turun, kawan gue pulang. Jadi gue punya tetangga, ini rumah gue, ini rumahnya si Coki itu, yang rumahnya ada si Cunti itu, si cewek itu. Terus ini rumah orang, ini rumah ini. Nah, ini rumahnya Pak Yohanes kalau nggak salah namanya. Jadi dulu rumah dia tingkat, di atasnya tuh cermin, semua kaca, karena studio musik. Oke. Jadi anaknya itu kalau malam suka latihan band sama teman-temannya. Nah, si mbaknya ini, ART-nya itu habis anak-anaknya pada latihan band, ART beres-beres kan, bersihin segala macam. Nah, saat ngebersihin itu dia ngelihat gue sama dua perempuan lagi bercanda di atas, ketawa-tawa. Jadi gue, pokoknya ada anak cowok satu, sama perempuan dua, lagi ketawa-tawa. Katanya gitu. Iya, ketawa-tawa, mana cantik-cantik banget. Kelihatan kan emang lampunya terang kan. Jadi emang cantik gitu, emang pakai baju putih, cuman cantik gitu. Biasa nggak kelihatan kayak kuntilanak, enggak. Perempuannya cantik. Pas gue nyantur, Mas Awe katanya gitu. "Kenapa Mbak?" Siapa? "Bisa ya ibu sama bapak lagi nggak ada di rumah, bawa perempuan ke rumah." "Kapan?" katanya gitu. "Tadi malam asik banget ketawa-tawa." "Mbak, saya dari kemarin sore pergi, ini baru pulang." "Tadi malam kok, orang saya jelas banget lihat." Pokoknya dia tuh memastikan bahwa dia ngelihat sosok laki-laki dan dua perempuan di atas. "Enggak Mbak, mungkin Mas Jaka kali ya." "Enggak, Mas Jaka juga pergi." Gue lagi ngomong gitu, abang gue datang. Baru tahu dia. "Tuh, Mbak, itu Mas Jaka." "Cak, tadi malam Caca pulang," gue kayak gitu. "Enggak." "Mbak, ngelihat siapa coba?" "Beneran aku lihat tuh." "Ya terserah Mbak, lihat setan kali," gue gituin kan. Nah, gue berdua masuk sama abang gue. Jadi semenjak itu si ART yang depan tuh pindah, ada nggak mau kerja di situ lagi, cabut. Nah, case berikutnya tuh gue yang sempet
hampir meninggal kayaknya bro. Di mana? Di situ. Jadi hampir meninggal tuh waktu itu gue demam. Demamnya tiba-tiba lah, pulang sekolah tuh gue masih sehat-sehat aja, tahu-tahu gue sakit panas mendadak. Terus gue nggak sadar, gue ngerasa ada yang ngajak gue bro, dari mulai wujudnya biasa aja seorang kakek sampai jadi buruk rupa gitu. Dan si kakek itu awalnya ngajak gue gitu. Jadi awalnya nih si kakek ngajak gue, terus berubah jadi buruk rupa, terus jadi ada dua. Yang satu buruk rupa, yang satu tetap si kakek itu. Si kakek itu tetap mau ngajak gue gitu, ayo ikut. Dan tanpa sadar pokoknya gue tuh teriak-teriak terus. Kalau kata kakak gue nih ya, soalnya gue dalam kondisi tidak sadar. Begitu gue mulai, rumah gue udah rame. Kata kakak gue, kamu tuh pingsan berapa jam, terus kamu dari tadi teriak, kamu pengen ikut kakek. Siapa? Sampai segitunya. Terus kakak gue, nah yang pertama, kakak gue yang namanya Ratna itu, dia tuh nggak pernah ditampakin wujud setan. Tapi, dia sering banget ditampakin sama wujud-wujud orang rumah. Yang menyerupai ya? Menyerupai nyokap gue, menyerupai bokap gue, kayak gitu. Jadi kalau kata kakak gue nih lagi ke toilet nih, mau kamar mandi gitu kan, tapi ada nyokap di kamar mandi itu lagi BAB. Katanya gitu. Pintunya kebuka. Kelihatan lah ngintip. Kelihatan kan? Kelihatan. Ditutup sama kakak gue. Ibu kebiasaan banget sih, ngapain kalau lagi BAB ditutup tuh katanya. Gue gitu. Terus kakak gue nggak jadi ke toilet kan. Siang-siang kakak gue ke depan. Siang-siang juga sering. Nggak ngaruh waktu bro situ bro. Itu setan apa itu? Kakak gue ke depan, nyokap gue lagi ngobrol sama tetangga lagi beli sayur. Itu yang di dalam siapa coba? Nah, itu setan ada aja ya, pakai berak segala setannya. Terus ini sore, gue main bola, lagi nongkrong sore, sepupu gue namanya Bayu, inget banget. Cak, ambil minum yuk, kata dia. Ambil aja di rumah, dikunci nggak, kata dia. Gue pintu samping nggak pernah dikunci, udah situ aja. Jadi dia ke samping, maksudnya dipikirnya ada adik gue kan, Assalamualaikum Ci, Cak, panggil. Jadi dia nggak nyaut, dia nengok begini bro. Di jendela. Begitu nengok begini, buang gitu. Gimana sih kayak film-film horor? Iya, pas dia ngintip tiba-tiba datang setan ini. Datang setannya kayak gitu. Nah, sampai saking stresnya itu nyokap tuh pernah dalam waktu beberapa lama itu anaknya berangkat sekolah, gue udah masuk pagi sekolah. Pokoknya semuanya kerja pagi, tinggal nyokap sendiri. Jadi nyokap tuh sampai pada keluar rumah, dia duduk di teras sampai salah satu anaknya pulang. Karena udah stres di dalam. Karena nyokap lo terlalu sensitif kali. Terlalu sensitif. Jadi ada beberapa ada beberapa jenis di sana. Kalau sudah bau rumah, lo pernah kalau ke rumah sakit bau rumah sakit gimana sih? Iya. Nah kalau bau itu yang nongol, berarti si perempuan itu yang datang. Oh, tanda-tandanya ada. Bro. Jahat banget. Tidur digoyangin, minta makan tuh selalu dengan posisi yang buruk rupa. Kalau tidak dilayanin, dan kita nggak pernah ada yang layanin kayak gitu. Udah terbiasa loh ya, udah cuek terbiasa. Banget ya. Udah bodo amat, tapi ya, selalu takut. Bahkan ngomong ke ustadz, panggilin ustadz, Pak Kiai datang segala macam, semuanya nggak ada yang ngaruh. Bahkan gue punya paman termasuk orang-orang yang secara keilmuan, secara agama, secara apa kuat lah. Datang ke Bekasi, ke rumah gue dari Cirebon. Ngecek dia. Nggak ada itu, cuman pas lagi itu ngomong nih. Dia nggak niat buat ngecek, emang datang ke rumah kakaknya kan, ke rumah bokap gue. Terus akhirnya ngomong bokap gue, Ding, ini anak-anak tuh suka digangguin gini. Terus akhirnya kita pada ngomong kan, gini mak. Cerita semua kan. Sudah, yaudah dianterin mama ke atas gitu. Dianterin ke atas, terus dia nengok ke atas. Kamar kamu itu bang, katanya. Kamar gue itu. Iya mak, yaudah. Mama mau jikiran di situ ya, boleh mak. Udah gue masuk kamar, gue beresin kasur kayak gini lah, kasur busa gitu. Gue pinggirin, sajadah gue ada situ, gue gelarin segala macam, gue nyalain kipas karena asbes kan panas siang gitu. Bas, tutup nggak mah pintunya, nggak usah katanya.
Udah dia jikiran di situ. Mau tinggal mah gitu. Iya tinggal aja. Gue tinggal dong dari pintu kamar tuh masuk. Gue turun tangga bro. Baru belum nyampe bawah, lantai bawah belum. Astagfirullahaladzim. Dia pun juga kaget. Paman gue kayak gitu. Gue cabut lagi ke atas. Kenapa mak? Gue lihat paman gue tuh basah kuyup. Basah sekuyup-kuyupnya. Kayak disiram 3 ember atau 5 ember lah gitu. Kalau keringet mah, kalau mungkin ya kegerahan basah keringet nggak mungkin begitu. Basah gue kuyup. Gue bilang, wah jahil banget ya. Bilang, kenapa mak? Disiram mama katanya. Nyiramnya pakai apa? Anjir. Kan gue gitu loh, nyiramnya pakai apa nih anjir kan gue. Wah kacau. Sudah paman gue turun ganti baju segala macam. Akhirnya paman gue bilang, ini belakang rumah ini dari dulu nggak ditempatin ya? Enggak mak. Jadi belakang rumah gue itu dari rumah kosong yang dijadiin tempat sampah. Yang dari mulai perumahan itu dibangun sampai sekarang, sampai saat itu gue tinggal, bahkan sampai sekarang itu kosong. Rumah jadi udah bentuk. Udah jadi kan perumnas. Jadi rumahnya udah jadi gitu. Yeah. Dan nggak ditempatin sampai sekarang. Jadi bangunan masih bangunan asli, masih batako gitu. Masih gitu. Emang kenapa mak? Kamar kamu itu gerbangnya bang. Wah ya gue nggak ngerti juga gerbang apa kan gitu kan. Ya, pokoknya kamar kamu itu tempat perlintasan antar apa namanya? Ke rumah yang tadi tuh. Rumah istananya mereka ke dunia sama dunia kita gitu. Ya walau alam lah kan. Ya, sudahlah gitu kan. Ngerti ya enggak gitu. Yakin ya juga. Ya sudahlah gitu, bodo amat lah gitu. Akhirnya gue bersihin tuh, gue pel bro, kering-kering. Siang-siang itu gue pel. Yang basah tadi. Yang basah tadi basah. Ya kan gue bingung, panas tengah hari bolong gitu. Dan repot banget tuh setan bawa ember. Maksud gue gitu. Iya kan. Jadi kerajaan banget. Nah gue rapihin semua, gue taruh kasur gue lagi. Terus paman gue bilang, kamu gak usah tidur di atas nanti malam ini banget. Oh iya mak, gitu. Udah. Nah pas gue bangun pagi, paman gue nih bilang, bang, coba dicek kamar kamu, kasurnya ada apa? Ya gue masuk ke kamar kan, kasur nggak ada apa-apa bro, kasur biasa. Bantal gue gitu kan. Nah, cuman mungkin di bawahnya kali ya, gue geser, gue angkat, jadi ada tanah, ada kembang, ada kain. Di bawahnya? Gue bilang ini apa, santet gitu kan ya. Wah mungkin santet kali. Lu selama ini nggak pernah ngangkat kasur? Nggak pernah lihat? Kan baru gue pel juga kemarin bro. Artinya kan baru ngopel. Kan paman gue habis jikiran di situ kan kasur gue geser. Oh lu angkat sempet. Terus gue pel kan basah. Tiba-tiba lu taruh lagi di tempat semula. Taruh kan buat tidur lagi kan. Ada lagi. Cuman kata paman gue jangan tidur di atas. Ya udahlah gue nggak tidur di atas. Nah paginya gue disuruh ngecek. Pas ngecek ada gituan. Nah tanah, terus kain kafan dan bunga itu nggak cuman di kasur gue bro. Jadi di kasur kakak, di tempat tidur kakak gue juga ada. Semuanya kakak lo aja? Di bawah divan, jadi kalau kakak gue kan divan, nah di bawahnya itu. Sama kayak lo? Nah terus lo nanya itu kenapa? Iya, nanya kenapa ini apa, udahlah nggak apa-apa katanya. Orang iseng aja gitu. Ya udahlah nggak apa-apa. Tolong dong mak dibersihin, ya udah nggak apa-apa. Kamu sholat aja terus di situ, kata paman gue gitu. Iya, gue bilang. Nah, kejadian balik lagi ke kakak gue gitu kan, ke kakak gue yang nggak pernah diliatin wujud nih. Jadi satu case tidur sama kakak gue tidur berdua, awalnya sendiri berdua dan akhirnya bertiga satu kamar. Jadi kamar belakang nggak dipakai, kamar dua atas nggak dipakai. Akhirnya gue sama bang gue tidur di depan TV. Udah saking malesnya diganggu bro, sampai males lah di kamar gitu. Sampai mutusin kayak gitu. Dan si selimut itu bisa ditarik bro, ditarik terus tangan tuh narik, jadi narik kaki. Iseng banget ya. Itu setannya iseng banget kan. Dan bokap gue kan orang yang paling nggak percaya, bahkan sempet di satu malam bokap gue bawa golok segitu panjang ini lah, golok itu ke atas. Berteriak-teriak bokap gue nyari siapa keluar lo gitu. Keluar lo sini lo, jangan gangguin keluarga, keluar lo sini. Berantem sama bokap gue sampai nantangin kayak gitu. Dan jadi tungguin mau sehari 2 hari sama bokap nggak nongol sama sekali gitu. Pokoknya bokap tuh nggak sampai detik ini kayaknya bokap nggak pernah diganggu. Nah, tapi karena nggak cuman nyokap gue yang ketakutan, sampai ke anak-anaknya juga ketakutan.
ya gimana ya, akhirnya bokap gue ngobrol lagi, cari tahu lagi, sampai nggak tahu deh keyakinan dari Katolik, keyakinan dari Protestan, atau keyakinan dari Islam, atau keyakinan dari apapun itu. Lu sempet denger nggak cerita kalau misalnya mengusir itu nanam rahang babi? Enggak, gue kalau mau ngusir nanam rahang babi. Jadi ya, teman-teman siapa tahu ada yang pernah dengar cerita itu. Jadi ada salah satu orang yang bilang, Pak, coba tanam rahang babi Di rumah. di rumah. Jadi ditanam di bawah tangga itu, persis depan tangga, antara tangga dan itu dikeduk, Taruh. nanam rahang babi, bro. Lu lakuin? Nggak tahu musik, nggak tahu apa lah ya, gue tuh kan lakukan apapun lah ibaratnya biar. Ini ikhtiar kan sebenarnya? Iya, ikhtiar lah Iya, gitu kan. tujuannya kan ikhtiar. Ikhtiar lah. Sampai ada yang bilang, salah satu ustadz, mending pindah Pak dari sini. Ini kalau nggak keluarga Bapak yang meninggal satu persatu, yang meninggal, kalau bukan nyawa, ya rezeki yang kalah. Jadi kalau nggak meninggal, orangnya yang meninggal yang kalah gitu, yang sakit, terus meninggal, rezekinya yang seret. Iya, namanya bokap gue juga baru perpanjang kontrak kan per 2 tahun. Sayang kata bokap, kalau nggak salah itu tahun 2000-an baru bayar lagi untuk 2 tahun berikutnya. Kontrak di situ, sayang kata bokap gue. Cuman setiap hari terus-terusan, bahkan nyokap gue tuh sudah saking, wah, baunya udah parah nih. Dan itu makin kesini makin parah, Ren. Makin parahnya tuh udah nggak kenal waktu malam. Mau pagi, mau siang, mau segala macam. Bahkan siapapun yang datang ke situ nggak pernah lolos dari gangguan. Wah, itu modal. Paman gue pernah disolatin, bro. Hah? Disolatin. Gimana tuh? Lo pernah kalau bicara istilah sholat hajat? Biasanya kalau orang sholat hajat kan ya malam lah ya. Dan biasanya kalau orang sholat hajat itu juga diusahakan tidak ada orang yang melihat. Iya. Ya kan gitu kan, biasa sholat sendiri gitu ya. Jadi kakak gue waktu itu mau nikah, nanya-nanya, ya kamu sholat akhirnya sholat hajat lah gini. Nah baru ngomong kayak gitu paman gue tuh sama kakak gue, paman gue tidur lah sama gue tuh di ruang TV, habis nonton TV pada ketiduran di situ. Nah pada saat ya mungkin sepertiga malam atau jam 2 atau jam setengah 3, paman gue ngerasa nih ada perempuan datang pakai mukena terus sholat. Cuman posisinya ini paman gue, terus nyolatin depan paman gue, jadi kayak paman gue disolatin gitu kan. Nah, cuman berpikirannya si paman ini, kampret nih si Ratna gitu kan. Kenapa mama disolatin? Iya. Gitu kan. Cuman pagi mau ditegur, ya kasihan. Diem. Akhirnya kakak gue yang nanya, Mak, jadi kalau Ratna mau sholat mau bacanya yang enak, yang bagus apa Mak? Ini apa surat ini apa surat ini? Ditanya dong sama paman gua, lu tadi malam kamu sholat suratnya apa? Belum Mak, Ratna belum sholat. Yang tadi malam nyolatin mama siapa? Wah makin kacau, pokoknya makin parah. Kejadian malam-malam bahkan sampai ke tukang nasi goreng, Bu. Kok nasi goreng tuh sempat berminggu-minggu nggak lewat akhirnya. Pokoknya terakhir kakak gua ngobrol malam terus lewat tuh tukang nasi goreng dengan terpontang-panting. Jadi kalau kakak gue cerita ini, ngobrol jadi kayak film-film di sinetron itu yang lari ketakutan gerobak, cuman gerobaknya nggak ditinggal tapi tetap dibawa. Kan kalau gerobak nasi goreng berantakan total. Nggak lewat lagi beberapa minggu, baru lewat lagi agak sore. Ditanya sama kakak gue, Bang kenapa waktu itu lewat hari? Aduh Mbak, ampun katanya. Bayangin saya lewat sebelah ada yang mau beli habis maghrib tuh, bisa dilayanin lah kan, digituin sama kakak gue layan. Gimana saya mau ngelayanin? Loh emang kenapa? Coba Mbak bayangin, saya lagi lewat, dia bilang Bang beli, ya saya berhenti dong katanya. Yang mau beli apa katanya? Anjir gue nih. Jadi si perempuan itu dengan tetek besar dan ngondol ke bawah, bawa bayi, matanya keluar dan penuh darah sampai ke bayi-bayinya, beli nasi goreng. Jadi kayak film-film Susana gitu. Dan itu yang cerita tukang nasi goreng. Tukang nasi goreng cerita ke aku, dan
iya Mbak lihat kan saya lari. Iya saya lihat, makanya kenapa waktu itu bisa lari kayak gitu. Iya itu ada yang beli begituan katanya. Gimana nggak kabur? Di sebelah rumah gue. Akhirnya dengan pertimbangan yang entah bagaimana gitu kan, bokap mutusin mengikhlaskan apa yang sudah dibayar gitu. Oh, nggak ditungguin sampai selesai ya? Bokap gue cari rumah baru gitu kan. Akhirnya mutusin pindah lah gitu kan. Nah, fix hari terakhir yang pindah ini yang lebih, menurut gue lebih kesannya mereka senang banget pada saat kita pada pergi dari situ. Mereka tuh si penunggu. Setan nih. Jadi gua ada di belakang, terus nyokap, bokap, kakak gua di depan, terus sama saudara-saudara gua di depan. Gua di belakang di ruangan TV lagi makan. Karena lagi makan itu gua mau, ya pokoknya makan lah gua. Terus datang, "Rek, Assalamualaikum." Salam. Adik gua pulang. "Nok, duluan makan." Habis makan, siap-siap kita pindah. Habis sisa kita pindah rumah. Jadi kalau dulu tuh keluarga gue kalau pindah tuh ada hitung-hitungan jamnya, gitu kan, macam wajar ya. Barangnya udah pada pindah bro, barang udah pada pindah, tinggal orang aja sama beberapa barang kecil lah gitu lah. Entah itu pendaringan, entah itu sapu gitu lah. Udah, adik gue masuk ke dapur, balik. Ini gue duduk di sini, ini bekas ruang TV nih, ini ruang TV, ini kan pintu ke arah sana, ke arah depan. Adek gue duduk di situ, nggak ngomong sama apa sama gue makan aja cuek kan. Nah, adek gue makan, adek gue makan. Assalamualaikum, kakak gue pulang, dalam gitu kan. Nih namanya ini kan kakak gue yang kedua, buruan makan, habis makan kita berangkat. Udah, kakak gue nggak ngomong apa-apa, ngambil nasi, duduk lagi di sebelahnya adek gue, makan, kita bertiga makan. Gue selesai duluan dong, karena gue makan duluan. Gue taruh, gue rokok, gue nyalain rokok, jeder, gue ngerokok kan. Jadi ya gue ngerokok emang udah gak free sih, dari dulu emang udah free gitu, ngerokok aja. Nah gue ngerokok belum selesai, adek gue makan selesai, kakak gue makan selesai. Piring gue ini diambil sama adek gue. Bangun adek gue, kakak gue bangun, terus ke dapur. Kumpreng nyuci piring. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak gue sama adek gue pulang. Tadi siapa orang yang ngambil? Bangun gue. Pada bangun lari ke dapur. Cuman ada piring bekas 3. Tapi ada piringnya. Berarti memang diangkat sama dia. Piring bekas 3 tuh. Itu saking senengnya lo pada mau pergi kali ya, dibantuin ngisi piring kali. Piring bekas 3. Wah. Piring bekas makan. Siapa ya 2 lagi yang makan tuh kan? kan. Terus kan bingung kan, kakak gue sama adek gue bingung kan. Iya bener. Kenapa kata kan? Udah gak buruan. Udah kamu siap-siap deh, kita udah mau berangkat. Kagak disuruh makan tuh kakak gue sama adek gue ya akhirnya. Udah siap-siap langsung cabut. Jadi waktu itu ingat banget ada beberapa mobil. Cabut lah. Nah begitu jalan, baru starter mobil, baru jalan gitu kan. Terus nyokap gue bilang, bang ada yang ketinggalan gitu. Apa bu? Cincin ibu. Oh ya udah, berhenti. Cuman mau mundur lagi kan tanggung karena gangnya sempit gitu kan. Jadi turun aja langsung. Turun gue sama nyokap. Cek jalan lagi. Buka pintu dong bro. Cekrek, diem. Gua kan yang buka pintu, gua diem. Bu itu apaan? Gua tanya ini. Nyokap gua, udah kayaknya dikelasin aja lah bang. Jadi kalau lu buka pintu rumah, sekalipun itu udah nggak ada bangku, udah nggak ada buffet, kan harusnya ini lah bu, peluran kan, coran terus bantes tembok, ya ada semuanya. Ada dong sekat-sekat di kamar, pintu kamar ada dong. Ini enggak bro. Hah? Jadi bentuknya tanah kuburan itu. Anjir. Jadi tanah kuburan. Rata semua bentuknya kuburan. Tapi nggak ada tandanya. Rumah, cuman begitu buka pintu bentuk kuburan, tapi tidak ada nisan. Bentuk tanah gundukan kayak kuburan ya. Gue nggak bilang itu kuburan, tapi kayak kuburan bentuknya. Gue buka pintu, gue diem aja. Gue tanya, ibu naruhnya di mana gitu kan? Di atas pintu kamar. Pintu kamar udah nggak ada. Ya udah tutup aja deh. Ya. Wah. Itu terakhir lu mau cabut dari rumah itu. Nah terus rumah itu sekarang masih ada? Sekarang sepertinya sudah baik-baik saja. Cuman dulu ada kabar nggak lo? Ada kabar setelah gue pindah dari situ. Setelah 1 atau 2 tahun ada yang nempatin di
istrinya meninggal, anaknya meninggal. Jadi ya itu yang dibilang sama Ustadz itu tadi ya. Iya, kalau mungkin ya bisa jadi kalau nggak pindah antara kalau nggak orangnya nyawa atau hartanya. Serem ya itu rumah tidurnya ya. Dan itu semua banyak yang cerita gue bukan lupa, dan mungkin kalau gue ceritain banget panjang terus cerita dari kakak-kakak gue sendiri, dari adik gue sendiri lebih banyak lagi yang lebih pasti parah ya. Bahkan banyak cerita nyokap gue yang nggak gue sampein karena nyokap selalu nangis kalau cerita tentang itu. Adik gue kalau ditanya, "Nok, kamu ingat nggak di rumah tidur?" Dia bukan cerita dulu tapi nangis dulu baru cerita. Saking dalam banget namanya. Sakit hatinya di situ. Total lu berapa tahun Bang Awe? Sekitar 2 tahun setengah. 2 tahun setengah ya. Wah. Ngeri ya, rumah ternyata memang ada guys, rumah yang yang banyak isinya ya, yang banyak penunggunya dan sering diganggu. Karena itu saksinya udah bukan gua. Nah, biasanya kan gitu. Ini kan nggak percaya nih, gua nggak pernah lihat kalau bukan orang keluarganya ya. Betul. Tapi ternyata ini setannya juga jahil ya. Jahil ke semua orang. Ke semua orang, teman, tetangga bahkan atau tetangga tuh udah nyalutin banget ini keluarganya Pak Dodo katanya. Kuat banget tinggal di situ. Udah gitu aja. Dan lu nggak tahu itu udah dibersihin atau belum sekarang ya? Nggak tahu, cuman yang jelas sampai sekarang sih pas gue lewat situ sih udah bagus, masih rumah tuh udah bahkan sudah punya mobil di situ. Gue tuh ada garasi mobil gitu. Ya mungkin ya kita nggak tahu udah pergi atau pindah atau gimana. Betul. Kan. Mungkin dia lebih kuat atau syariatnya gimana. Kita nggak ngerti deh. Cuman yang jelas udah ada yang tinggal. Gue nggak tahu itu diganggu atau enggak. Iya. Gitu aja. Wah, guys, luar biasa ceritanya, bikin merinding-merinding disco ya Bang Awe. Panjang banget itu. Iya, jadi Bang Awe ini pengalaman spiritualnya banyak banget ya. Jadi, tapi itu bukan di rumah itu lo pertama kali mengalami spiritual mistis, enggak kan? Tapi makin kental. Nah, mungkin memang karena sensitif lo dan keluarga lo tuh ini lebih terlihat. Dan mungkin orang yang baru tinggal sekarang yang merasa aman-aman aja, mungkin mereka nggak berasa gitu. Iya, bisa jadi. Nah, nyokap sih mungkin bawa nyokap. Kalau ibaratnya kalau istilah ada iga jarang, lemah bulu, gitu-gitu loh. Jadi nyokap tuh, nah ini agak nyambung nih. Nah, setelah rumah tidur ya, gue pindah ke daerah Tambun. Namanya perumahannya Geraha Prima. Ini rumah gue, sebelah rumah gue rumah kosong. Dari mulai dibangun tuh perumahan, dia dibangun di tingkat, tapi nggak ditinggal-tinggalin, kosong gitu aja. Nah di situ tuh sosok perempuan kecil sama besar satu, yang jahil besar, yang kecil tuh suka. Nah itu tuh suka interaksi sama nyokap sama adik gue gitu. Jadi kalau suka habis sisa gitu, nyokap sama adik gue ngobrol depan tuh suka pada bercanda gitu. Lu ngobrolin apa sih? Ini lagi bercandain orang anak jelek ini gitu. Jadi nyokap gue sama adik gue tuh suka begitu. Serem ya gue kalau ketemu adik lagi. Gitu kan. Tiba-tiba gue lagi ngobrol, dia ngobrol juga sama yang lain. Memang gampang banget nyokap. Sensitif banget. Guys, itu dia tadi cerita dari Bang Awe tentang rumah tidore yang akan jadi rumah legend ya. Kayaknya rumah legend, banyak cerita-cerita. Gak akan pernah dilupakan sama keluarga gue itu. Gak akan pernah dilupakan ya Bang Awe ya. Banyak cerita-cerita mistis yang mengerikan. Mungkin kalian di rumah kalian pernah ngalamin hal yang sama Bang Awe ya. Mungkin bisa tulis di komen. Iya. Gue rasa sih mirip lah. Pasti ada ya. Ya siapa tahu kita bisa ceritain nanti kan cerita-cerita dari rumah kalian masing-masing. Itu tadi dia Bang Awe, terima kasih banyak. Cerita tentang rumah tidore yang sangat legend itu. Semoga bisa menghibur teman-teman semua, dan nanti kita insya Allah bakal cerita-cerita lagi, boleh nggak Bang Awe? Boleh dong. Boleh ya? Boleh. Banyak kalau mau horor-hororan banyak. Kalau horor-hororan Bang Awe juga bisa, kalau kalian mau undang Bang Awe gitu kan, bisa juga ya Bang Awe ya, kalau ngundang di YouTube kalian untuk cerita tentang kisah-kisah horornya Bang Awe, monggo silahkan. Jangan lupa ini YouTube-nya Bang Awe, Samawe Adventure, yang cetar membahana, Samawe Adventure. Di situ banyak banget cerita-cerita yang luar biasa, serem-serem semua di gunung dimanapun. Oke, kalian yang
Nonton ini jangan lupa di subscribe, di like, di komen, nah, ditonton, di share lagi karena Era Entertainment udah jarang konten. Jadi monggo tolong disupport supaya kita makin rajin untuk kontennya, biar semakin banyak konten-konten yang bisa kalian nikmati. Jadi, sekali lagi terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di Randy Harvey Storytime. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.